Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqra rabbihi wa tauhida. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, dalam memenuhi ujian tengah semester mata kuliah studi naskah tafsir Indonesia yang diampuh oleh guru kita bersama, yaitu Dr. Mukhrid Siddiqi MAG, yang mana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu jaga beliau, selalu dalam keadaan sehat sehingga bisa mengajar dan mendidik kita semua. Amin ya rabbal alamin. Maka pada kesempatan kali ini, memenuhi tugas ujian tengah semester dalam membahas Tafsirul Munir, memakai kitab Al-Munir. Pembahasan temanya ialah Quran Surat An-Nisa ayat yang pertama, berkenaan dengan awal penciptaan manusia. Dan di sini akan dibahas bagaimana pandangan, gambaran, dan sistematika yang disampaikan oleh Profesor Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Tafsir Al-Munir, yang mana di dalam surat An-Nisa ini, yang mana kita ketahui mengandung tentang hukum-hukum keluarga, bahkan terkecil, dari keluarga terkecil, mulai dari embrio atau unsur masyarakat terkecil, keluarga besar yaitu masyarakat Islam dan hubungannya dengan masyarakat lainnya, bahkan dari hubungan keluarga kecil dan keluarga yang besar yaitu masyarakat Islam dibahas di dalam surah An-Nisa ini, kalau kita membahas secara keseluruhan. Kemudian juga surah An-Nisa ini di dalam ayat yang pertama juga menjelaskan dengan bentuk pemaparan yang begitu indah tentang kesatuan asal usul atau keturunan manusia, yaitu bahwa umat manusia berasal dari keturunan yang sama, nafsul wahidah. Maka di dalam ayat yang pertama, kalau kita bacakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jadi sekalian bisa dibaca dengan seksama daripada arti dari surah An-Nisa ini, yaitu yang mana Allah katakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min, yaitu bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Kemudian kalau kita melihat sesuai dengan pembahasan kali ini, menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, bagaimana beliau menjelaskan min nafsil wahidah, yaitu dari jiwa yang satu, yaitu maksudnya Adam, dan daripadanya Allah menciptakan dan pasangan istrinya yaitu Hawa, yang diciptakan dari salah satu tulang rusuk Adam sebelah kiri. Kemudian dari itu Allah Subhanahu wa taala di dalam kata lafaz wa batha itu memperkembangbiakan dari kedua-duanya, yaitu Adam dan Hawa, melalui cara reproduksi dan beranak pinak, laki-laki dan perempuan yang banyak. Kemudian dijelaskan juga di dalam tafsir Syekh Wahbah Az-Zuhaili dengan begitu lengkapnya, dari mufradil muhimmah, kata-kata yang penting juga dijelaskan, ma'anil kalimat. Kemudian juga penjelasan Syekh Wahbah, menurut Syekh Wahbah
dalam lafaz ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum, yaitu Allah memerintahkan kepada orang-orang itu untuk berakal. Yang berakal itu untuk bertakwa kepadanya dengan menjalankan ijutina bin nawahi, menjauhi larangan, biimtisali awamirillah, dan mengikuti perintah-perintahnya, yaitu dalam segala hal memiliki kaitan dengan masalah penyembahan hanya kepadanya, tidak syirik, tauhid kepada Allah, tiada sekutu baginya, dan yang berkaitan dengan hak-hak hamba. Kemudian juga kesimpulan daripada ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum, yaitu semua itu menjadi bukti kekuasaan luar biasa Tuhan yang menuntut sikap bahwa kepadanya kita takut hanya kepadanya, dan juga kita harus rasa khawatir kepada azabnya. Seperti halnya nikmat dalam bentuk ikatan kekerabatan ini sudah sepatutnya disyukuri, karena ikatan kekerabatan tidak lain adalah sikap saling membantu, saling menguatkan, saling mengasihi, saling bersimpati, dan saling menyayangi, yang semua ini bisa membuat manusia merasa bahagia, memberinya sebuah kekuatan maknawi di dalam masyarakat. Kemudian min nafsil wahidah, ini adalah salah satu pokok bahasan yang terutama dalam kesempatan kali ini. Min nafsil wahidah, yaitu menurut mayoritas ulama yang dimaksud jiwa yang satu adalah Adam alaihissalam, yang merupakan bapak manusia, bapak umat manusia. Dalam hal ini tidak ada orang lain selain Adam. Adapun pendapat yang menyatakan Adam yang lain sebelumnya adalah pendapat yang bertentangan dengan fakta-fakta Al-Quran. Kemudian wa khalaqa minha zawjaha, yaitu sedangkan yang dimaksud dengan pasangan atau istri Adam adalah Hawa yang diciptakan dari salah satu tulang rusuk Adam sebelah kiri ketika ia sedang tertidur. Lalu ketika terbangun ia melihat Hawa dan tertarik kepadanya. Adam merasa senang kepada Hawa, begitu juga sebaliknya Hawa senang kepada Adam. Nah, hikmah kenapa Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, nanti teman-teman bisa baca di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21, juga Al-Jumu'ah ayat yang kedua, dan juga surah At-Taubah ayat 128. Di situ sangat jelas, sangat gamblang dijelaskan di dalam Al-Quran surat-surat yang tadi disebutkan. Kemudian wabasa minha rijalan katsira wa nisaa. Kemudian Allah menjelaskan tentang proses bertambah banyaknya jumlah makhluk jenis manusia, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala memperkembangbiakkan dari Adam dan Hawa dua macam jenis manusia, yaitu rijala, yaitu laki-laki, wa nisaa, dan perempuan. Nah, inilah umat manusia berkembang biak dan beranak pinak yang menempati bumi dan memakmurkannya. Kemudian wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Kemudian Allah menguatkan perintah takwa di atas dengan menjelaskan bahwa manusia biasanya menyebut nama Allah jika meminta bantuan dan pertolongan kepada sesama untuk memenuhi kebutuhan mereka, karena tiada lain tempat untuk kita meminta pertolongan, meminta bantuan kecuali hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka permintaan dengan menyebut nama Allah ini dengan harapan orang tersebut bersedia memenuhi permintaannya, perkataan seperti ini merupakan salah satu pendorong untuk mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mematuhi perintah-perintahnya, maksudnya perintah Allah, maka berarti ia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, takut untuk melanggar perintah-perintahnya, dan ia pasti akan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian yang bagian yang terakhir yang akan dijelaskan dalam kesempatan kali ini, yaitu innallaha kana 'alaikum raqiba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dari ayat yang pertama Quran surah An-Nisa yang tentang awal penciptaan manusia, yaitu Allah katakan innallaha kana 'alaikum raqiba, yaitu dengan memberi penegasan bahwa dia selalu melihat dan mengawasi segala sesuatu, mencatat dan menjaga semua amal dan keadaan. Maka Allah tidak mensyariatkan untuk kita kecuali yang bisa menjaga diri kita dan kemaslahatan kita. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, al-basar, semua tingkah laku dan keadaan kita. Hal ini menjadi alasan perintah bertanya dan kewajiban mematuhi perintah dan larangannya. Karena Allah Maha melihat dalam setiap keadaan kita. Maka di dalam Quran surah Al-Fussilat, hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Semua anggota tubuh kita nanti akan bersaksi. Bahkan setiap gerak-gerik kita,
tiap tingkah laku kita Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Bahkan daun-daun yang berguguran di bumi ini juga Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Maka juga berkaitan dengan munasabatul ayat surah Al-Zalzalah, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji zarah, maka ia akan juga mendapat balasan yang setimpal. Begitu juga dengan keburukan, walaupun itu hanya sebesar biji zarah, maka ia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang ia kerjakan. Maka penutup daripada kesempatan dan video ini, izinkan menyampaikan daripada pelajaran ayat daripada Quran surah An-Nisa ayat yang pertama berkaitan dengan awal penciptaan manusia. Maka pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil ialah kewajiban untuk selalu menjaga ketakwaan, berarti menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwa umat manusia berasal dari keturunan dan asal usul yang sama, min nafsi wahidah. Bapak mereka adalah Adam dan ia diciptakan dari tanah. Kemudian pelajaran yang ketiga, yang tentu saja tadi telah disebutkan, yaitu yang dimaksud dengan nafsul wahidah ialah jiwa yang satu adalah Adam, bapak seluruh umat manusia. Dan an-nafsu di sini maksudnya adalah jasad dan ruh. Fasad atau fisik memiliki tugas dan fungsi keanggatan yang bersifat materi, sedangkan ruh atau jiwa memiliki fungsi-fungsi ruhiyah dan ma'nawiyah. Di samping itu juga memberikan sesuatu yang bisa dirasakan seperti kemampuan berpikir, menghafal dan mengingat dan sebagainya. Kemudian pelajaran yang keempat, wanita adalah bagian hakiki dari laki-laki. Dari laki-laki wanita diciptakan dan kepada laki-laki wanita kembali. Laki-laki tertarik, senang dan sayang kepada wanita, begitu juga sebaliknya wanita tertarik, merasa senang dan sayang kepada laki-laki. Baik wanita tersebut posisinya sebagai seorang ibu, saudara, anak atau istri. Hal ini yang mendorong tetap langgengnya ikatan keharmonisan dan saling mengisi di antara laki-laki dan wanita. Hal ini juga menunjukkan kesempurnaan, kelengkapan dan keintegralan alam dengan adanya dua unsur laki-laki dan wanita. Wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa, juga menjelaskan bahwa jenis laki-laki dan wanita adalah sumber keberlangsungan eksistensi makhluk yang bernama manusia. Hal ini seperti yang disyariatkan oleh ayat An-Nisa ayat yang pertama. Kemudian pelajaran ayat yang kelima, bolehnya menggunakan nama Allah untuk meminta sesuatu kepada orang lain, yaitu yang sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai dan yang lainnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'alakum billah fa'atuhu." Barang siapa yang meminta kalian dengan menyebutkan nama Allah, maka berilah ia. Maka itu saja yang bisa disampaikan, yaitu ada 5 pelajaran yang bisa kita ambil pada kesempatan kali ini dalam Quran surah An-Nisa ayat yang pertama. Dan juga tadi sudah dijelaskan bagaimana mulai dari ma'anil kalimat atau mufradah muhimmah, mufradat yang penting, dan juga kita bisa lebih banyak baca, bisa lebih banyak untuk melihat daripada referensinya secara langsung, yaitu Syekh Wahbah Az-Zuhaili, bagaimana beliau di dalam kitabnya Tafsir Al-Munir sangat komprehensif, dan di sana di dalamnya daripada ada mufradat muhimmah, kemudian ada asbabun nuzulnya, kemudian di dalam penulisannya juga itu ada munasabat ayat, kemudian juga dengan faidah-faidah daripada ayat-ayat tersebut dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan semangat kepada kita, taufik kepada kita, hidayahnya kepada kita untuk selalu menuntut ilmu sampai akhir hayat kita. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.